Terlalu manis. Malu-malu banget tepuk tangannya. Ya hari ini juga koprok barudak. Jadi hari ini kita udah lama juga nggak camping ya. Ya. Akhirnya kesampaian camping sambil menunggu panen besok. Berarti besok jam berapa Pak panen Pak? Lebih pagi lebih bagus. Oh lebih pagi lebih bagus. Karena teman-teman tuh para petani biasanya jam 6:30 udah nyampe di sini. Jam 7. Jam 6:30 udah nyampe, udah mulai karena kalau panen gini ini sebenarnya awal musim panen raya, belum semua belum. merah. Karena mungkin ini agak terlambat matangnya karena hujan. Memang kopi ini harus ada naungan, Kang. Jadi secara sunatullah mungkin ya istilahnya, kopi itu perlu naungan karena kalau terbuka di daerah kita yang tropis ini, kalau hujan terus si benang sarinya tuh lengket. Kalau benang sarinya lengket, dia tidak akan ketemu sama putik, artinya tidak ada pembuahan. Gitu. Jadi makanya kalau ada naungan, air hujannya ketahan, ini masih bisa kegoyang-goyang angin sehingga terjadi pembuahan di bunga itu gitu. Oke. Ternyata ilmunya sangat ini ya, sangat luas ya. Mumpuni ya. Jadi petani itu emang tidak semudah kalau kita membayangkan petani cuma nyangkul doang. Enggak, ini ada ilmunya. Dan semakin dalam ilmunya itu jadi semakin bagus, dan insya Allah jadi tambah produksi juga semakin baik ya. Kita udah sampai ekspor ke luar negeri segala macam ya. Sama ini mungkin banyak orang juga yang masih tanya-tanya sih Pak, bedanya Robusta sama Arabica tuh sebenarnya lebih di apanya tuh? Robusta sama itu memang jenisnya beda. Robusta itu memang cocok di ketinggian di bawah 800, artinya kopi dataran rendah. Jenisnya berbeda, rasanya pun berbeda. Robusta itu kafeinnya lebih tinggi dari Arabica. Oh gitu. Kalau nggak salah dalam satu biji itu Robusta itu 2,8%, kalau Arabica itu 1,8an ya, kalau nggak salah. Jadi gitu ya? tapi cita rasanya itu lebih kompleks di Arabica. Karena tadi rasanya bisa beda-beda gitu ya, bisa Ya. ada. Makanya di kita tuh di Indonesia tuh kopi Toraja, Arabicanya udah beda rasanya dengan kopinya Bali, Kintamani, dengan Java Frenger yang Jawa Barat ini gitu kan. Beda Dengan lagi Gayo rasanya. juga beda gitu. Arabica memang kenapa lebih mahal? Karena cita rasanya yang sangat kompleks. Makanya peran seorang Q grader, ahli uji kopi itu sangat penting bagi saya. Juga ada teman-teman bisa koreksi, ini kopi kita teh rasanya teh kayak apa sih gitu kan. Ya saya kirimlah ke ahli uji kopi. Ada skornya loh kopi, Kang. Oh gitu. Ada nilainya kopi tuh. Ya kita berapa nih yang Arabica? Yang saya di sini tuh 84, artinya 84. Kelasnya excellent kalau menurut Woi, koprok barudak. Saya uji di di Puslit Koka di Jember. Ada pusat penelitian kopi dan kakao di Jember. Jadi rutin saya lakukan itu untuk kontrol. Jadi kalau tiba-tiba di kopinya itu ada rasa pestisidanya, itu ketahuan oleh lidah seorang kopi master, seorang Q grader gitu. Makanya kalau ada orang minum kopinya gini, nah itu mungkin orang punya pemahaman lebih tentang kopi. Artinya dia ingin menikmati cita rasa kopi itu. Karena kalau kopi yang diminum itu hanya di lidah langsung lari ke bawah, itu beda dengan yang diseruput. Kalau ada istilah menyeruput kopi itu ya. Seruput kopi ya. Seruput tuh jadi sensor rasa yang ada di mulut kita ini bisa bekerja, kan. Karena ada puluhan sensor rasa di sini yang Allah ciptakan buat manusia. Kang Cang aja tanya, rasanya belimbing tahu? Tahu. Rasa nanas? Tahu. Tapi Rasa... saya nggak pernah diseruput tuh kalau makan nanas. Oh benar, saya juga belum pernah. Belum makan nanas. Susah. Nah, orang tuh bisa ngedeteksi itu. Oh ini ada asamnya, asam belimbing. Ini asamnya red apple, ini green apple gitu kan. Saya juga kaget, belajarnya juga susah gitu kan. Tapi di Bandung ada seorang kopi master yang memang dia membuka cara belajar menguji cita rasa kopi, dan sangat hebat sekali di Bandung.
ada di Bandung. Seruput berarti. Itu pakai apa? Itu memang bisa dipelajari atau ada bakat? Dipelajari terutama ya dipelajari. Jadi yang di seruput ini asamnya asam apa ya? Nah, caranya memang yang asam kan belimbing, jeruk, lemon. Berarti harus nyobain dulu tuh belimbing, Betul. lemon. Betul. Kita udah tahu sih sebenarnya Iya, dikasih. Ini mah belimbing Iya. Ini mah nanas gitu kan. Iya. Kan memori kita sudah bisa. Nah, itu Iya teh sih. kalau orang uji mah, oh ini asamnya asam ini gitu. Saya kalau nyeruput tuh biasanya mie instan saya seruput. Gitu. Enggak kuahnya mie-nya diseruput. Jadi ada skornya gitu. Jadi enggak kalau yang minum kopi yang glok-glok gitu itu mah enggak masuk hitungannya. Berarti orang juga gitu. Kurang seninya ya. Kurang Iya, seninya, kurang mungkin. seninya ya. Ya saya suka lihat tuh ya kalau ke kafe lihat ada kopi specialty. Terus itu maksudnya apa tuh, Pak? Jadi yang tadi saya bilang skor kita ini 84. Itu kelasnya kopi specialty. Jadi skor yang dari 80 tuh kelas specialty. Apa itu specialty? Dari mulai treatment di kebunnya, pemilihan buah merahnya, pengolahan pasca panennya sangat diperhatikan. Kenapa kopi ini mesti yang merah dipetik, yang dipetiknya nggak yang hijau? Karena yang hijau itu kalau di roasting itu nggak akan bisa gosong. Oh gitu, Pak. Ya, dan dia tuh kalau begitu dijemur tidak ada bobotnya. Begitu disangrai, di roasting, dia nggak akan pernah tutung, Kang. Koneng. gitu? Dan itu jadi apa? Jadi ringan sekali. Iya, iya. Nah, itu maksudnya biasanya grade-nya di bawah di kopi di komersial. Oh, Nah, biasanya kopi komersial tuh buat ngeblend juga sebagian tuh gitu kan, buat ngeblend. Nah, kalau specialty apa yang bikin mahal? Ya cita rasa tadi. Cita rasa tadi. Jadi saya udah berani nge-publish karena dari testimoni para Q-grader juga saya uji, ini kopi saya rasanya seperti ini gitu. Itu berani saya pertanggungjawabkan rasanya gitu. Ya, kita ada standarnya dan ada hasil tesnya ya, Pak Ada Deddy hasil ya. tesnya karena ada ininya, ada organisasinya di dunia ini ada. Wah, kalau panen itu berapa kali, Pak? Jadi Biasanya kopi setahun ini itu? dari berbunga sampai dipanen tuh 8 bulan normalnya. Jadi 8 artinya bulan. 2 tahun 3 kali panen. Oh. Gitu. 2 tahun 3 kali panen. Jadi mulai ini habis dipetik, makanya petik kopi itu tidak boleh keambil pangkalnya, Kang. Oh. Jadi kalau orang Sunda bilang mah cupatna ulah kaala. Dan saya di sini cukup bawel lah. Makanya besok lihat begitu panen kita mungkin aja karena cepat harus satu-satu loh petik kopi itu harus Oh, satu-satu. harus Satu-satu, satu-satu. nggak Nggak bisa boleh langsung Nggak semua boleh gitu. karena kalau kita ini satu pohon satu ini ada biasanya 16 biji ya. Yang merahnya ada 8 ya, petik yang merahnya aja 2 minggu kita panen lagi. Oh. Mereka yang hijau jadi merah lagi. Kalau yang hijaunya kepetik, petani juga sebenarnya kehilangan omset di Jadi situ. rugi ya. Oh, rugi ya. Iya, betul. Yang kedua dia tidak akan stres, tidak akan keluar bunga lagi. Jadi begitu yang merah dipetik langsung dia keluar lagi bunga gitu. Oh, cara metiknya pun gimana, dipetik atau mesti diputer atau? Puter. Kalau yang merah ini diputer gitu aja udah jatuh dia. Oh, jadi dia nggak ngerabet sampai itunya ya, apa ujungnya ya? Nggak boleh keambil ininya apa? Cupatnya lah kalau sini. Cupatnya ya. Karena ini pangkal bunga nanti keluar bunga lagi gitu. Oh, dia akan tumbuh lagi di tempat yang itu tempat bisa yang tumbuh sama, lagi. ya. Oke. Gitu ya. Nah, Pak Denji ya, kalau ini di kopi ini sekarang nih berkaitan dengan pandemi ya. Ada ini nggak sih orang suplainya istilahnya kan sekarang mungkin ya orang dengan pandemi ini orang jadi jarang jajan kopi nih, misalkan jadi stoknya tumpuk, itu kayak gimana tuh, ada begitu nggak? Memang kerasa kemarin ini panen kedua mungkin ya di masa pandemi. Harga kopi itu hukum ekonominya kebalik, Kang, sama hukum sayur. Kalau panen sayur panen banyak harga gimana tuh? Turun. Harga turun. Tuh, kalau kopi kebalik, begitu panen raya harganya naik 2 kali lipat. Jadi kalau awal-awal panen sekarang ini harga kopi misalnya 5.000 per kilo yang merah. Begitu panen raya semua panen itu bisa 12.000. Oh, Tahun sebelum pandemi seperti itu. Dan memang hukum kopi karena apa? Karena makin banyak kopi yang dipanen, ngolahnya makin mudah.
Karena rendemen kopi itu sangat kecil, Kang. Jadi kalau Kang Candil rendam kopi, panen yang merahnya seton, jadi kopi yang siap disangrainya sekitar 120 kiloan lah. Banyak itu lossnya Banyak dong. yang Ya, kebuang ya karena berarti. kan dari kulit, Oh, ya. dari iya, iya. kadar air. Iya, Karena iya. kadar airnya kopi yang harus bisa konsumsi itu harus di 2 angka 12%. Pak Denci mungkin geser dikit, Mat. Asa narap lagi kan tetangga. Sayang banget kayaknya sama kopi itu. Jadi memang pandemi ini kerasa sekali, Kang. Tapi yang menarik, saya punya beberapa beberapa pelanggan kafe-kafe. Tapi yang ada juga orang yang produksi turunan kopi. Oh gitu. Jadi termasuk Koprok lah ya, yang ini yang punya inovasi kopi yang penuh berkah itu. Amin, Ada amin. satu juga nih pelanggan saya tetap dia selama pandemi malah omsetnya menurut saya naik karena pesanan ke saya juga lebih cepat, Kang. Dia seminggu 5 kilo dia memproduksi kopinya, kopi spesialty tapi pengen dibikin extra dark, artinya kopi yang sangat kosong. Jadi pahit banget rasanya. Pahit banget. Nah, rupanya dia produsen kopi susu yang dibikin di jerigenan kirim ke Jakarta untuk dikemas. Oh. Itu dari 2 minggu 5 kilo gitu. Sekarang malah jadi naik. Kang, biasa 5 kilo extra dark. 1 kilonya yang medium itu dia blend. Dan rupanya dia sudah punya formula. Dan menurut saya sih enak ini kopinya. Kang, mereknya apa? Nggak tahu katanya dia. Dia rupanya jadi didistribusikan ketiga brand. Dia produksi aja terus. Oh. Produksi terus. Jadi mungkin hikmah dari pandemi ya. Tapi daya serap industri memang harga tahun lalu aja dari biasa 12.000 anjlok ke 5.000 bahkan terakhir ke 4.000. Kerasa sekali bagi kita karena mungkin industri besar juga tidak bisa berputar. Iya, iya. Tapi kalau ngolah kopinya benar, kopi itu termasuk komoditi yang tahan lama sebenarnya. Jadi disimpan di packaging yang sesuai prosedur tuh dia bisa tahan tahunan lah. Tahunan. Jadi disimpan bijinya sekarang, diolahnya tahun depan juga nggak masalah selama nyimpannya benar gitu. Oke. Nah, selain jadi minuman, itu ada produk yang lain gak sih? Jadi kopi sebagai apa gitu, sebagai turunan dari kopi? Ada sih yang bikin sabun. Oke, sabun. Apa sih yang buat itu tuh kayak sejenis sabun lah. Scrub. Nah, sekarang tuh beberapa perguruan tinggi di Bandung juga mengembangkan itu. Itu dari kopi. Dari kopi diampaskan gitu. Oh, ampas kopinya Ampasnya, ya. ah. Oke. Tapi yang unik sekarang ada salon di Ciwidey aja ada salon asalnya dia beli ampas bekas filter, Kang, filter Ya. V60. Ya. Kang, ampasnya kumpulin. Akhirnya dia beli kopi, saya bubukin halus buat luluran. Beli kopinya cuma 50.000, 250 gram. Dia luluran cuma lepas. Ternyata memang agak lumayan katanya. Itu efeknya apa, Kang? Katanya kulit lebih halus. Lebih halus, Ya. tapi tambah hitam nggak? Enggak ya? Atau Cobain deh. mencerahkan. nanti. Ada juga yang begitu. Kalau mungkin turunannya Di kosmetik mungkin ya. kosmetik Di sama ini kosmetik ya. makanan, kue gitu. Tapi ya masih kecil lah ininya Iya, kan. iya. Paling banyak memang tetap Nah, di dan minuman memang ya. kopi spesialty juga dikonsumsi oleh masyarakat itu oleh dunia itu masih 10%-an lah. Masih banyak kopi komersial. Oh, Kopi oke. komersial. Jadi kalau orang Amerika lebih seneng kopi-kopi yang natural agak fermented. Kalau orang Timur Tengah lebih senangnya ke arah robusta yang dark karena mereka senang dengan dicampur rempah kapol segala macam. Tiap negara memang punya ini, punya punya gaya tersendiri dalam mendistribusi Nah, kopi. kalau orang Indonesia modelnya kayak gimana? Senangnya nih kalau kopi Ditubruk, ditubruk. karena kopi yang paling enak mah ditubruk, Kang. Lebih uji kopi pun ditubruk. Oh, Jadi gitu. mau ahli kopi di mana tuh pasti ditubruk ngujinya. Kopi bubuk, tinyu, kucai, langsung dia icip, oh ini rasanya ada ini gitu. Kopi tubruk tuh memang Oh gitu. Bukannya lagi mau gini ujung-ujungnya ceger. kopi tabrak gitu. Bukan tubruknya. gitu. Memang uji kopi itu ditubruk. Iya, 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 iya. Bukan pakai mesin, bukan pakai V60, uji kopi itu ditubruk. Penikmat Menarik, kopi. menarik ya. Nah, kalau penikmat kopi itu mah mungkin lebih ke Dinar tuh dia yang suka kopi tubruk. Saya suka ditubruk. Saya memang senangnya kopi hitam.
Tapi beda loh Kang, kopi tubruk kalau diaduk sama nggak diaduk rasanya jauh beda loh. Wah, ada lagi. Jadi yang benar jangan Seperti bubur diaduk. ya. Jangan diaduk. Bubur antara bubur Jadi diaduk kalau dan tidak kalau diaduk. uji kopi ya, kalau uji kopi itu kopi dimasukin, diseduh Heeh. dengan rasionya biasa 1:15 1:17 rasio kopi sama air. Ya. Udah gitu dibiarin 4 menit. Nah 4 menit ini baru diambil kopi bagian atasnya aja untuk dicium, kemudian diseruput. Kalau si sendoknya menyentuh kopi yang mengendap itu batal loh cuppingnya ujinya. Waduh, Gitu. Makanya Akang cobain kalau nyeduh kopi tubruk jangan diaduk. jangan diaduk. Iya, Itu mengada-ada atau memang ternyata seperti itu. seperti itu ya? Karena kalau udah diaduk si rasa kopinya rusak, rasa kopi aslinya. Cobain aja besok atau sekarang tubruk, biarin minum, seruput, kocekeun, aduk, Ya. minum lagi jauh beda rasanya. Boleh. Mari kita galakan Itu kalau kopi sekarang. tanpa gula ya. Ya, Kalau ya. pakai gula ya tetap Kita bikin saingan bubur ya, geng dilematis bubur diaduk dan tidak diaduk. Nah, masyarakat kan kopi diaduk dan tidak diaduk. Oke. Juga mandi Mandi ya. dianduk yang tidak dianduk. Garing sendiri sama garing pakai anduk. Nah, itu Untuk mitra-mitra kita di seluruh dunia. seluruh dunia gitu. Ya. Pokoknya semangat terus karena ini kita Koprok tuh kopinya kopi yang berkualitas banget ya. Alhamdulillah tuh.